Selamat datang. Sekarang kita ada di Kita ada di mana? di sini. Lembah Hijau. Hai, namaku Dimas. Ini pendakianku bersama temanku yang bernama Niko di Gunung Lawu. Pagi sekitar pukul 9 kami berangkat dari Solo menuju base camp Sumorosewu Magetan. Letaknya di Provinsi Jawa Timur yang bersebelahan dengan Provinsi Jawa Tengah. Perjalanan dari Solo ke Magetan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata. Sebenarnya kami tidak sendiri, ada beberapa teman kami yang ikut menyusul nantinya. Saya memutuskan lewat jalur via Sumorosewu bersama teman-teman yang lain karena jalurnya lebih cepat dan juga efisien. Memang via Cemoro Kandang lebih bagus pemandangannya untuk nge-shoot, apalagi via Candi Ceto. Ya, nggak dapat dipungkiri soalnya beberapa dari kami belum pernah muncak sama sekali dan baru pertama kali. Setelah 1,5 jam perjalanan, kami pun tiba di base camp Sumorosewu. Sambil menunggu teman-teman yang lain tiba, saya dan temanku Niko beristirahat di warung pinggir jalan dekat base camp. Dan beberapa saat mereka pun tiba. Ada Gayus, Uya, Jerry, Lukas, Ayub, dan Aaron. Setelah 15 menit istirahat, kami pun siap-siap mendaki pukul 12 siang. Selamat datang di Sumorosewu. Selamat datang. Sekarang kita ada di Kita ada di mana? di sini. Lembah Hijau. Sebelum memulai pendakian, kami diminta untuk mengisi surat persyaratan dan membayar loket masuk pendakian yang dikenai biaya 15.000 per orang. Dan tak lupa kami pun berdoa dan kami mulai mendaki. Perlahan namun pasti, kami berjalan dan berpapasan dengan pendaki-pendaki lain yang usai mendaki. Ternyata ada juga anak kecil yang beserta orang tuanya melakukan pendakian. Masa kalian yang cuma di rumah kalah sama anak kecil? Hehe. Belum sampai ke pos 1, temanku yang bernama Lukas udah ngerasa gak kuat. Ya maklumlah, baru pertama kali muncak dan juga gak suka olahraga sebenarnya. Dan dibantu teman-teman yang lain untuk membawa tas yang lebih ringan dan terus saya semangatin. Akhirnya mau melanjutkan pendakian. Dan sekitar 1 jam kami pun tiba di pos 1. Di pos 1 ini ada pula warung untuk istirahat. Setelah beberapa menit kami beristirahat, kami melanjutkan pendakian.
medan pendakian yang semakin ngetrek, saya pun agak ngos-ngosan dibuatnya. Ditemani bunga edelweiss yang mulai nampak, dan juga jalak lawu yang menyambut kami disertai pemandangan di sekitar kami, rasa lelah yang menghinggap jadi tak lagi terasa. Dengan candaan di setiap pendakian membuat perjalanan kami pun menjadi semakin seru. Dan tingkah-tingkah konyol kami. Dan tidak disangka, di tengah perjalanan kami bertemu dengan anak dari Mbok Yem yang tinggal dan berjualan di Gunung Lawu yang lebih dari 40 tahun lamanya. Orangnya baik dan sangat ramah, dengan menjelaskan banyak sekali hal yang terjadi di Gunung Lawu. Setelah itu kami tiba di pos 2 dan beristirahat sejenak melemaskan otot-otot kami. Sembari makan, kami pun bercengkrama dengan pendaki-pendaki lainnya. Setelah 35 menit kami beristirahat, kami pun lanjutkan pendakian. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, saya memutuskan tidak mengambil video. Dan sekitar pukul 9 malam kami tiba di Sendang Derajat yang letaknya setelah pos 5. Kami pun mendirikan tenda di sekitaran Sendang dan langsung tidur untuk melanjutkan summit pada keesokan harinya. Pagi pun tiba dan kami terbangun oleh suara langkah kaki para pendaki. Kami pun menghangatkan tubuh dengan segelas coklat panas dan langsung bersiap untuk summit ke puncak, yaitu Hargo Dumilah. Barang-barang kami pun kami tinggal di tenda, soalnya puncak sudah sangat dekat dan kami pun tidak khawatir. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 35 menit kami pun sampai di Hargo Dumilah. Dan setelah kami pun puas menikmati pemandangan dan berdiri di puncak Hargo Dumilah, kami pun langsung turun karena perut saya yang sudah sangat lapar.
Di puncak terdapat banyak sekali hamparan bunga edelweiss yang begitu mempesona, yang memanjakan mata. Kami pun memasak makanan untuk sarapan. Dan di sini terdapat sendang yang dinamakan sendang derajat. Yang uniknya, air di dalam sendang tersebut bisa kita minum tanpa perlu dimasak. Tapi air di dalam sendang waktu itu kering, jadi saya pun tidak dapat merasakan kesegaran air tersebut. Setelah kami melihat-lihat dan mengambil gambar, kami pun mengemasi barang-barang kami dan segera untuk turun. Ya, itulah mengapa saya sangat suka dan ingin kembali naik gunung. Karena bisa melihat hamparan awan yang begitu indah dan begitu dekat dengan saya sewaktu di puncak. Dan banyak hal yang lainnya yang saya rindukan waktu di gunung. Dan tak lupa saya pun selalu bersyukur pada Tuhan oleh karena ciptaannya yang begitu luar biasa yang bisa saya rasakan hingga kini. Perlahan namun pasti kami pun turun dan tetap lewat jalur Cemoro Sewu. Sekitar 3 jam kami pun sampai di base camp. Ya, semoga tayangan ini sedikit menghibur dan menjadi referensi mendaki untuk teman-teman dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk next pendakian berikutnya. Saya Dimas Awe, salam lestari.